Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to our English lessons. Now we are in chapter 6 and the title is Our Busy Roads. In this chapter, we will learn about to show the existence of things and people. Jadi pada bab 6 ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menunjukkan existence, keberadaan things, benda-benda, and people, dan orang-orang. Tentu saja yang ada di sekitar jalanan dan around us, sekitar kita. Oke? To show the existence of things and people, we will use there is and there are. Nah, what is the difference between them? Apa perbedaan di antara mereka? Baik anak-anak, there is digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal atau singular, sedangkan there are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda jamak atau plural. Oke? Singular, plural. Singular tunggal, sedangkan plural jamak. And now, please look at the picture, or you can see it in your book, page 76. We will show the existence of people or the students in the picture. There are 6 characters in this book. There are 3 girls, Siti, Dayu, and Lina. There are 3 boys, Udin, Benny, and Edo. There is 1 girl with a headscarf, Siti. There is 1 girl with plaits, Dayu. There is 1 girl with loose hair, Lina. There is 1 boy with curly hair, Edo. There is 1 boy with straight hair, Udin. There's 1 boy with wavy hair, Benny. Jadi, pada gambar ini kita dapat menyebutkan karakter atau keberadaan dari murid-murid yang ada di dalam gambar ini. Di sana dikatakan there are 6 characters in this book. Di sana ada 6 karakter di dalam buku ini. Who are they? Siapa saja mereka? There are 3 girls. Di sana ada 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. 3 girls. 3 girls berarti jamak. Oleh karena itu mereka menggunakan, di sini digunakan there are. And then there are 3 boys. 3 boys. 3 anak laki-laki. Oh, berarti ini juga jamak ya. Maka kita gunakan there are. There are 3 boys. And then there is 1 girl. 1 girl. 1 anak perempuan. 1 anak perempuan berarti singular atau tunggal. Oleh karena itu digunakan there is. There is 1 girl with a headscarf, Siti. Lalu ada there is 1 girl with plaits. 1 anak perempuan dengan rambut dekepang, Dayu. 1 girl. 1 girl means singular. So we use there is. Jadi kita gunakan there is. Begitu juga dengan Lina. There is 1 girl with loose hair. There is 1 boy with curly hair. There is 1 boy with straight hair. There's 1 boy with wavy hair, Benny. Jadi dari sini kita bisa bedakan ya, setiap benda atau sesuatu yang jumlahnya 1 berarti singular, maka kita gunakan there is. Sedangkan jika benda atau sesuatu jumlahnya lebih dari 1, maka kita gunakan there are karena merupakan
plural. Oke anak-anak, oke kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana penggunaan there is and there are jika digabungkan dengan tempat atau waktu? There is and there are with a place or a time. For the example, there are some pictures on the wall. Some pictures, plural. Beberapa gambar-gambar. There are some pictures on the wall. On the wall, di atas dinding menyatakan sebuah tempat. Atau contoh lainnya, misalnya seperti there are some cars on the road. Dan masih banyak lagi. There is an English exam on Monday. On Monday berarti membicarakan tentang waktu, a time. On Monday, di hari Senin. There is an English exam. Ya, jadi ada ulangan bahasa Inggris pada hari Senin. Nah, ini adalah penggunaan dari time, a time. Baik anak-anak, perhatikan penggunaan there is and there are pada kalimat positif, negatif, and question. Look at this example. Lihat ya, contohnya there is a book on the table. There is a book on the table. Maka jika diubah ke dalam kalimat negatif akan menjadi there isn't book on the table. Atau there is not book on the table. Dan jika diubah ke dalam kalimat questionnya, kalimat tanyanya, maka is diletakkan di awal kalimat, notnya dibuang, maka akan menjadi is there a book on the table? Apakah di sana ada sebuah buku di atas meja? Nah, begitu juga dengan there are. There are some books on the table. Maka kalimat positif ini jika diubah ke dalam kalimat negatif akan menjadi there aren't some books on the table. Atau there are not some books on the table. Dan jika diubah ke dalam kalimat question, maka akan menjadi are there some books on the table? Adakah di sana beberapa buku di atas meja? Nah, and then how to answer the question? Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Jika ditanya dengan is there a book on the table? Maka jika jawabannya ya, kita gunakan yes, there is. Yes, there is. Jika dipanjangkan akan menjadi yes, there is. There is a book on the table. Maka kelanjutannya adalah kalimat positif. Jika ditanya dengan is there a book on the table, lalu jawabannya adalah negatif, maka dijawab dengan cara no, there isn't. There isn't book on the table. Begitu juga dengan kalimat tanya dengan are there some books on the table? Maka jika jawabannya ya, positif, yes, there are. There are some books on the table. Jika kalimatnya negatif, maka akan menjadi no, there aren't. There aren't some books on the table. Jadi penggunaannya, jawabannya tergantung dari pertanyaannya ya. Jika ditanya dengan is there, maka dijawab yes, there is. No, there isn't. Jika ditanya dengan are there, maka dijawab dengan yes, there are. No, there aren't. Nah, mudah sekali ya pelajaran kita pada chapter 6 ini ya. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Yes, you can do it. Thank you for today. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.